Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Persib, Persib. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Kira-kira siapa kalau dilihat dari perawakannya? Ada yang menyebut ini stadion Siliwangi yang dulu bernama Stadion Sparta, dibangun sekitar tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sadayana, selamat datang kembali di channelnya Yontara Vlog. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada tepat di depan gedung Geraha Persib, ya, Persib Store. Buat teman-teman bobotoh yang ingin membeli jersinya Persib yang original bisa langsung datang ke sini. Tetapi niat saya datang ke sini bukan untuk belanja dulu ya, melainkan ingin mencoba gebrakan baru nih dari manajemen Persib bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung dengan menyediakan bus bandros, di mana nanti kita akan berkeliling ke tempat-tempat yang bersejarah, di mana tempat-tempat tersebut sangat berperan penting dengan kesuksesan Persib pada saat ini. Oke, tidak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita beli tiketnya di lantai gedung 2 Geraha Persib. Let's go. Pembayarannya pakai QRIS ya guys, tidak bisa cash. Saya juga tidak tahu kenapa. Untuk satu orang dikenakan biaya 25.000 untuk satu kali perjalanan, dan anak di atas 2 tahun sudah bayar ya guys. Dalam pembelian tiket saya juga mendapatkan satu buah voucher seharga 25.000 yang bisa dipakai untuk belanja di Persib Store, dan 3 buah stiker jajab Persib. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Nah, bus bandrosnya sudah datang Baraya. TW, kita naik bus bandros jajab Persib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat menjalani hari ini? Kalau ditanya selamat siang, jawabannya turun ya. Udah pada makan siang belum? Sama kalau gitu ya. Oke, meskipun belum makan siang, tapi kita harus tetap semangat, karena saya akan pantik semangatnya sekali lagi, sekaligus mau absen satu persatu. Siap-siap. Sampurasun. Terdengar dari jawabannya ada 2 versi rampes. Yang pertama rampes yang lantang, yang kedua rampes membingungkan. Biasanya yang jawab rampes dengan lantang itu menandakan suara-suara tetangga sebelah ya. Yang membingungkan artinya tetangga jauh. Coba kita buktikan sejauh mana tetangga kita hari ini. Kita absen satu persatu, mulai dari yang paling depan dulu ya. Dari mana Teteh? Tangsel, rombongannya yang mana? Ya, kita mau jalan-jalan Persib atau kita mau jajah Persib hari ini, siap? Perkenalkan, nama saya Sela, boleh dipanggil Teh Sela. Teh Sela dari HPI atau Himpunan Pramu Wisata Indonesia, yang hari ini saya bertugas bersama Kang Faisal dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Jadi kami berdua ini adalah
tim dan kru dari Bandros yang akan menemani Bapak Ibu, Akang Teteh, Kakak Ade semuanya. Kita hari ini mau jalan-jalan Persib naik Bandros kurang lebih 2 hari cukup. Kurang tuh katanya, tapi jangan salah, 2 hari naik Bandros akan terasa singkat, 2 hari akan terasa jadi 2 menit saja, karena di sini Teh Sela akan sambil bercerita. Tapi sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau tanya, ada yang pernah naik Bandros sebelumnya, Cung? Belum pernah, nggak ada yang pernah. Orang Bandung naik aja tapi nggak jalan, Kela. Naik aja tapi nggak jalan. Oh, temenannya deket kantor, pulnya deket kantor. Oh, siap. Cimahi udah pernah naik? Udah pernah. Udah pernah? Belum. Belum. Ya, kemana wae tuh? Di Cimahi ke Bandung mah cangkat, tapi kalau lihat bus liburan di Bandung udah pernah ya? Udah pernah. Yang belum pernah naik, saya yakin sebelumnya mengira kalau ini odong-odong, jujur. Jadi saya kenalkan dulu kalau gitu ya. Jadi Akang Teteh, Bapak Ibu, Bandros ini sudah hadir di Bandung sudah dari 9 tahun yang lalu, 2016 kita ada ya. Nah, Bandros ini pertama kali digagas oleh seorang wali kota Bandung, namanya Bapak RK, kenal? Nah, saat itu Bapak RK menggagas adanya Bandros ini sebagai media untuk lebih memperkenalkan wisata di Bandung gitu ya. Karena kalau kita bercerita tentang wisata di Bandung, wisata alam, Bandung bukan ada di kota Bandung. Kalau wisata alam adanya di mana? Di daerah kabupaten ya, Bandung Barat, ada Lembang, Kabupaten Bandung, ada Ciwidey, Pangalengan, dan khusus untuk di kota Bandung ini sebetulnya wisatanya adalah wisata sejarah berkaitan dengan banyaknya bangunan-bangunan bersejarah peninggalan zaman Belanda. Tentunya yang akan kita lewati adalah bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang berkaitan erat dengan sejarah adanya Persib di Bandung gitu ya. Nah, saat itu Bapak RK bukan yang menamakan bus ini jadi Bandros, karena saat itu beliau mengadakan sebuah sayembara di Twitter. Nah, sayembara ini diadakan untuk memilih nama-mana yang paling tepat untuk menamakan bus ini. Akhirnya kepilihlah seorang pemenang asli orang Garut, namanya Kang Eri Pamungkas. Ya, beliau punya alasan, 2 alasannya kenapa namanya harus Bandros. Pertama, Bandros adalah nama makanan, nama kue tradisional khas dari Jawa Barat atau orang Sunda. Tapi tidak semua di Jawa Barat namanya Bandros, karena daerah Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan nyebutnya kue gonjing. Jadi tahun 2000 tapi pertama kali Persib memenangkan pertandingannya di tahun berapa? 1994 ya, di sini ya. Saat itu melawan Petro Kimia. Nah, pertama kali ada arak-arakan di sini dan merayakan kemenangannya di Balai Kota Bandung. Di sebelah sana ya, Balai Kota Bandung ya, ada gedung Papak, tempat kantor Wali Kota Bandung. Gedung Papak ini dikenal sebagai gedung yang namanya karena di atasnya ini, di atas ini adalah atap yang sangat rata. Orang Sunda menyebut atap rata itu adalah papak, makanya disebutnya gedung Papak. Nah, ketika peristiwa arak-arakan ini ada satu cerita yang menarik katanya. Udah ya, ini patung kick off aja, nggak pernah ditendang bolanya karena depannya rumah Kapolda. Ya, kira-kira siapa kalau dilihat dari perawakannya? Ada yang menyebut mirip ke salah satu pemain legenda Persib ya. Nah, ada Aja Sudrajat, ada Robby Darwis, tapi kalau dilihat di tulisannya itu tidak ada nama-nama beliau, karena tadi ya sekali lagi ini patung didedikasikan untuk para legenda Persib, dan patung ini diresmikan sekitar tahun 1990 sebagai salah satu karya dari Bapak Nyoman Nuarta. Beliau dikenal sebagai pematung ya, sangat master patung Indonesia yang sering membuat patung-patung ikonik di Indonesia itu ya. Ada nama siapa tadi kelihatan nggak? Salama pernah lihat loh, karena penasaran. Ada yang menyebut ini Ajat, ini menyebut ini Robby, dan menyebut ini Janur gitu ya. Padahal di situ namanya Jarum. Jarum ternyata bukan nama pemain Persib tapi nama sponsor. Ada sekarang? Enggak, bukan jadi Garpit, bukan. Dan Sidolo ini merupakan nama klub sepak bola anak-anak pertama kali ya. Kemudian ternyata karena kebiasaan orang Sunda, kalau menyebut sesuatu nggak bisa diucapin, kita tuh sering disingkat. Makanya sebetulnya Sidolo ini sebetulnya adalah singkatan dari Sport in the Overload is Fortune. Coba ya kalau kita nyebutin itu. Susah ya, diambillah nama atau kata atau huruf besarnya, yaitu SIDOLIG yang tadi disebut sama si A, Sidoli. Sampai sekarang dikenal dengan Stadion Sidoli, padahal Sidoli. Kemudian, nah karena klub sepak bola ini adalah klub sepak bola anak-anak yang dulu sering latihannya di sana di Balai Kota, dan memang kalau kita mengetahui tentang pertama kali ada Persib itu berawal dari tahun 1919 ya. Ada perkumpulan sepak bola di Bandung namanya BIPB kalau nggak salah ya, Bandung Indonesia Football Board ya.
PIVB namanya. Itu sebetulnya adalah cikal bakal dari apa ya namanya, perkumpulan sepak bola zaman dulu ya, atau dulu tempat kediaman para pemain Persib, namanya Mes Dharma Bakti, yang sekarang sudah tidak lagi ya dijadikan sebagai mesnya, tapi tidak apa-apa. Yang jelas ini juga menjadi salah satu apa namanya, saksi bisu ya, tuh Wisma Dharma Bakti yang ada di Jalan Bali ini pernah menjadi mes para pemain Persib ya. Tapi kalau kita cerita tentang stadion, ada berapa stadion yang pernah dipakai oleh Persib? Pertama tadi ada Sidole dulu ya, Sidole. Terus kedua Siliwangi, ketiga keempat, kelima oh nggak ada, cuma 4 ya. Jadi dari Sidole ke Siliwangi nggak ada, cuma 4 ya. Sidole ke, kenapa dari Siliwangi pindah ke Jalak Harupat? Karena kapasitas untuk menampung pada bobotohnya udah tidak muat ya, karena badannya tengah kota, kemudian kapasitas sedikit, akhirnya dipindahkan ke stadion Jalak Harupat yang kapasitas untuk menampung bobotohnya atau menampung penontonnya itu sekitar 28.000. Masih nggak cukup juga, akhirnya dipindahkan lagi ke daerah Bandung Lautan Api ya, yang bisa mencapai kapasitasnya sekitar 40.000. Oke, kita sekarang masuk nih melewati stadion Siliwangi yang dulu bernama Stadion Sparta, dibangun sekitar tahun 1954. Nah, setelah 8 tahun memperingati Hari Bandung Lautan Api, ternyata stadion ini didedikasikan untuk 200.000 orang ya, penduduk Bandung yang pernah membakar rumah-rumah mereka ketika peristiwa Bandung Lautan Api ya. Dan ini Stadion Siliwangi dibangun oleh kalau nggak salah dipakai oleh Kolonel Infantri Kawilarang ya, saat itu yang latihan di sini adalah para tentara Siliwangi disebutnya, makanya diganti dari Sparta ini menjadi Stadion Siliwangi gitu. Kemudian dipindahkan ke mana tadi, si Jalak Harupat. Dulu itu pernah dengar sebuah kapan katanya, nggak mungkin kan. Nah, mumpung sekarang lagi di Bandung kita ada jalan-jalan Persib juga, boleh nggak kita nyanyi sama-sama lagu kemenangan ini? Boleh ya? Boleh. Dalam hitungan ketiga nyanyi sama-sama, yang nggak nyanyi diturunin. Oke, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota terang kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan biru, mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan untuk semuanya ya. Saatnya jadi museum terbesar terlengkap di Asia Tenggara, terlengkap dari apa? Dari koleksi bebatuan dan juga fosilnya. Ada fosil apa di sini? Fosil dinosaurus. Ya. Ada batu apa? Banyak kalau batu, cuman yang ada tidak atau ada satu batu yang tidak ditemukan di sini adalah batu apa? Batu ginjal yang nggak ada ya. Nah, kemudian sebelah kiri kita lewat, ini ada shelter Bandros kita, yaitu shelter bangunan paling ikonik di Bandung ya. Bangunan ini juga ikonik di Jawa Barat ya, namanya Gedung Sate. Boleh dilihat ke sebelah kiri, Akang dan Teteh, Bapak Ibu, ada satenya. Berapa jumlah tusuk satenya boleh dihitung? 1. Si Teteh mah 6, bagusnya karena si Teteh fokus pada dagingnya. Misalnya nanya tusuk 6 bulan, tusuk yang ada 1. Disebut Gedung Sate karena ada ornamen yang menyerupai tusuk sate di atas bangunannya. Sebetulnya itu adalah penangkal petir. Kalau kira-kira jadi sate, enaknya makan sate apa? Sate petir bukan? Sudah ada itu sate Marangi, tapi udah dibawa ke sate udah 2 kali nyebutin sate Marangi. Ya, kemudian itu bentuk bulat seperti daging sate, sebetulnya itu adalah bentuk bunga. Ada yang bilang itu bunga melati. Kata orang Sunda, bunga melati sebagai simbol kesucian, karena bunga melati juga suka dijadikan hiasan kepala para pengantin Sunda. Kemudian ada yang bilang juga itu adalah bunga lotus atau bunga gajah. Jalan-jalan bareng Persib hari ini mudah-mudahan tidak puas naik tangkas jajapnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan terbaik. Kenapa? Biar nggak puas, biar nanti naik lagi ya. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang atau ada kata-kata yang tidak berkenan dari Tesela. Saya berharap hari ini semua berada di Bandung dalam perasaan
yang membahagiakan gitu ya. Semoga perasaan bahagia ada di Bandung hari ini. Selamat berakhir pekan. Sebelum turun tolong nanti dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita sekali lagi tagline Persib 3 kali ya. Persib, Persib, Persib. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Atur nuhun, kita parkir dulu dengan Nah, itulah guys pengalaman kita menaiki bus bandros Jajah Persib ini. Selama di perjalanan kita diperkenalkan tempat-tempat yang bersejarah di kota Bandung, terutama tempat-tempat bersejarah yang berperan penting dalam kesuksesan Persib saat ini. Bagi teman-teman yang berminat menaiki bus bandros Jajah Persib ini, bisa langsung datang aja ke gedung Geraha Persib dan pembelian tiketnya ada di lantai 2. Untuk harganya sudah saya jelaskan dalam video ini ya guys, makanya simak videonya sampai habis. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya sebagai bentuk apresiasi agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya.